Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Wiryaji dengan INC 1 channel 24084. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai perhitungan PPNBM. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah perpajakan 2 ada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Restu Hanin Anissa, SEMAK. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian PPNBM. PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang-barang yang tergolong mewah di dalam negeri. PPNBM termasuk bagian dari sistem pajak pertambahan nilai atau PPN karena keduanya sama-sama dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di Indonesia. Nah, PPNBM berbeda dengan PPN karena hanya berlaku untuk barang mewah, seperti mobil sport, kapal pesiar, atau pesawat pribadi. Pajak ini tidak dikenakan pada barang kebutuhan pokok. Nah, adapun untuk karakteristik PPNBM sendiri itu ada 4. Yang pertama dikenakan hanya sekali, yaitu saat penyerahan pertama barang kena pajak atau BKP mewah oleh produsen atau saat impor barang. Yang kedua, tidak dapat dikreditkan seperti PPN. Artinya PPNBM yang sudah dibayar tidak bisa dikembalikan atau dijadikan pengurangan pajak lain. Lalu yang ketiga berlaku untuk setiap impor, baik dilakukan secara rutin maupun hanya sekali. Dan yang terakhir tidak hanya melihat transaksi sebelumnya, artinya tetap dikenakan walau barang mewah tersebut sudah pernah dijual. Nah, PPNBM hanya dibayar sekali dan biasanya pada tahap pertama dan barang mewah masuk ke pasar atau diimpor ke Indonesia. Nah, untuk jenis-jenis barang yang dikenakan PPNBM, barang yang tergolong mewah ditentukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569 KMK 04 Tahun 2000. Nah, barang-barang yang termasuk kategori mewah antara lain ada barang yang bukan kebutuhan pokok, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang dikonsumsi oleh orang yang berpenghasilan tinggi, dan yang terakhir barang yang digunakan untuk menunjukkan status sosial. Nah, contoh contoh barang mewah seperti mobil sport, senjata api, kapal pesiar, pesawat pribadi, atau rumah-rumah mewah. Dasar pengenaan pajak PPNBM DPP atau dasar pengenaan pajak digunakan untuk menghitung besarnya PPNBM. Nah, DPP sendiri meliputi ada harga jual, nilai barang yang dijual oleh pengusaha, penggantian, biaya yang diminta karena adanya penyerahan jasa, nilai impor, nilai barang yang dikenakan biaya masuk dan penguatan lain, nilai ekspor, nilai barang atau jasa yang dijual ke luar negeri, dan nilai lain nilai uang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, semua nilai uang yang menjadi dasar transaksi, baik jual, impor, ataupun ekspor, itu bisa dijadikan dasar untuk menghitung pajak barang mewah. Nah, untuk tarif PPNBM sendiri telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu paling rendah 10% dan paling tinggi 200%, tergantung jenis barang-barangnya. Nah, contoh tarif menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020, untuk hunian mewah dikenakan tarif sebesar 20%, balon udara 40%, senjata api dan pelurunya 40 hingga 50%, pesawat udara dikenakan tarif 50%, kapal pesiar mewah 75%, kendaraan bermotor mewah 10% hingga 125% menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021. Nah, sebagai catatan, barang yang diekspor tidak dikenakan PPNBM, jadi dikenakan tarif 0% karena pajak ini hanya berlaku untuk konsumsi dalam negeri. Semakin mewah dan tidak esensial barangnya, maka tarif PPNBM-nya semakin tinggi. Nah, bagaimana cara perhitungan PPNBM? Nah, ini ada rumus perhitungan PPNBM sendiri, itu tarif PPNBM dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Baru kita gunakan tarif PPN, itu tarif PPN dikalikan harga barang dikurangi PPNBM. Maaf, ini salah ketik. Untuk contoh kasus, Bapak Ahmad membeli mobil sport mewah dengan harga 900 juta. Nah, tarif PPNBM untuk mobil ini adalah 40% dan PPN-nya 10%. Nah, langkah perhitungannya kita hitung dulu PPNBM-nya 40% dikalikan dengan harga mobil sport mewah tadi.
Jadi untuk tarif PPNBM itu 40% dikalikan 900 juta. Jadi hasilnya 360 juta. Lalu kita hitung PPN-nya 10% di, kita kalikan dengan harga barang yang telah dikurangi dengan harga PPNBM. Jadi untuk harga barang yang dikurangi dan dikurangi PPNBM itu hasilnya kita kalikan dengan tarif PPN 10%. Jadi dihasilkan seharga 54%. 54 juta rupiah, maaf. Nah, jadi untuk total harga mobil itu sendiri 900 juta ditambah dengan harga PPNBM dan harga PPN. 900 juta ditambah 360 juta dan ditambah lagi dengan 54 juta menghasilkan nilai sebesar 1.314 juta rupiah. Nah, PPNBM menaikkan harga barang mewah cukup besar karena tujuannya memang untuk membatasi konsumsi barang yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat luas. Baik, untuk sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi